sampai 4.27, majelis berpendapat pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa aku. Kedudukan hukum legal standing termohon menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Komisi Informasi menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan atau PPD Utama Kabupaten Bangka Selatan sebagai termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa aku sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 4.12 sampai dengan paragraf 4.19. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutandis berlaku dalam menguraikan pertimbangan kedudukan hukum termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini. 4.30 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.29 di atas, majelis berpendapat termohon memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa aku. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi 4.31 menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.2 sampai 2.6. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6 mengenai batas waktu pengajuan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi 4.33 menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 4.9 majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memenuhi jangka waktu yang ditentukan pasal 36 ayat 1 ayat 2, pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP, junto pasal 5, pasal 13 Perki nomor 1 tahun 2013 menimbang bahwa dari fakta hukum baik dalil pemohon dan termohon dan bukti surat, majelis memenuhi fakta hukum yang diakui para pihak sebagai berikut. 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan yang tidak dibantah oleh termohon, kebenaran fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. B. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. C. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi dari termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. 2. Bahwa pemohon telah menegaskan informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.2. 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan. 4.35 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal pidana Perki 1 tahun 2013, majelis berpendapat untuk mempertimbangkan pokok permohonan tujuan penggunaan informasi publik. 4.36 menimbang bahwa berdasarkan 1. Pasal 28F perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 junto pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik. 2. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang KIP menyatakan bahwa setiap permohonan informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan. 3. Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa badan publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila a. Informasi publik yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan. B. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KIP junto pasal 5 Perki Slip yang pada pokoknya menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan
membuka, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. 5. Pasal 28 ayat 1 Perkislip menyatakan bahwa dalam hal permintaan informasi publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada badan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf A. Pemohon informasi publik harus mengisi formulir permintaan informasi publik. 6. Pasal 28 ayat angka 5 Perkislip menyatakan bahwa formulir permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencantumkan A. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permintaan informasi publik diregistrasi. B. Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya. C. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Alamat. E. Nomor telepon atau email. F. Surat kuasa khusus dalam hal permintaan informasi publik dikuasakan pada pihak lain. G. Rincian informasi yang diminta. H. Tujuan penggunaan informasi. I. Cara memperoleh informasi. J. Cara mengirimkan informasi. Pokok permohonan menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil permohonan, serta bukti surat, majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh pemohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu A. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam dulu perkara. B. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada termohon sebagaimana diuraikan dalam dulu perkara. Pendapat majelis 4.40 menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut. 4.1 menimbang bahwa berdasarkan permohonan informasi, pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh pemohon adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.2. 4.42 menimbang mengenai informasi yang diminta pemohon telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut. Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang KIP, badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 22 angka 7 huruf B Undang-Undang KIP, badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya, dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta. 4.3 menimbang mengenai informasi permohonan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KIP, badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Pasal 11 Undang-Undang KIP 1. Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi A. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. B. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya. C. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. D. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik. E. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. F. Informasi dan kebijakan yang disampaikan ke jalan publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. G. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. H. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 4.4 menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 bahwa pemohon informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 4.45 menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang KIP,
maka pada prinsipnya setiap pemohon informasi berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan. 4.6 menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa 1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 2. Setiap orang berhak A. Melihat dan mengetahui informasi publik. B. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dalam memperoleh informasi publik. C. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini. D. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. 4.47 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis berpendapat pemohon berhak mengajukan permohonan atas permintaan tersebut dan terkait alasan permohonan pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, majelis berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai tujuan yang kuat atau jelas terkait informasi yang dimohonkan. 4.48 menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Pergi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik menyatakan bahwa 1. Badan publik A. Menyediakan membuka informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana kecuali informasi yang dikecualikan. B. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. C. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. D. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. E. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan. 2. Pelaksanaan kewajiban badan publik sebagaimana maksud pada ayat 1 terdiri atas: A. Menetapkan standar layanan. B. Menunjuk dan menetapkan PPID. C. Menetapkan dan memutakhirkan data informasi publik. D. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non-elektronik. E. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik. F. Menganggarkan biaya bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. G. Membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik. H. Menyampaikan salinan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi. Dan I. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik kepada instansinya. 4.49 menimbang bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 dan 2 Perkislip mengenai tugas dan wewenang PPID bahwa 1. PPID bertugas A. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik. B. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik. C. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. D. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID pelaksana dan atau petugas pelayan informasi di badan publik. E. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik. F. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan. G. Melakukan pengujian tentang konsekuensi akan informasi publik yang akan dikecualikan. H. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutahiran data informasi publik. I. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik. J. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan atau petugas pelayanan informasi. 2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPID berwenang: A. Menetapkan kebijakan layanan informasi publik. B. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik. C. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. D. Meminta klarifikasi kepada PPID pelaksana dan atau petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. E. Menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan dengan persetujuan atasan PPID. F. Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis. H.
Apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan atasan PPID. G. Menugaskan PPID pelaksana dan atau petugas pelayanan informasi untuk membuat, mengelola, memelihara dan atau memutakhirkan daftar informasi publik. H. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID, pelaksana dan atau petugas pelayanan informasi. 4.50 menimbang pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 bab 1 tahun 2021 bagian yang mengatur tentang standar layanan menyatakan bahwa 1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat, mengetahui dan atau mendapatkan salinan informasi publik. 2. Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sebagaimana maksud pada ayat 1, Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan standar layanan terdiri atas A. Standar pengumuman. B. Standar permintaan informasi publik. C. Standar pengajuan keberatan. D. Standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik. E. Standar pendokumentasian informasi publik. F. Standar maklumat pelayanan dan G. Standar pengujian konsekuensi. 4.5 menimbang pasal 24 ayat 3 terkisri bagian yang mengatur tentang standar pengumuman menyatakan bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disebarluaskan melalui A. Papan pengumuman. B. Laman resmi atau website PPID dan atau badan publik. C. Media sosial PPID dan atau badan publik. D. Portal Satu Data Indonesia dan atau E. Aplikasi berbasis teknologi informasi. 4.52 menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 ayat 2 terkisri bahwa A. 1. Informasi publik yang wajib dibuka terdiri atas A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. B. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. C. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 2. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik terdiri atas A. Informasi yang dapat membahayakan negara. B. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan, perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat. C. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi. D. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. E. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. F. Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. 4.53 menimbang bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berbunyi, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala meliputi A. Informasi yang berkaitan dengan badan publik. B. Informasi yang mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait. C. Informasi mengenai laporan keuangan dan atau D. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4.54 menimbang pasal 14 ayat 1 dan 2 Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berbunyi. 1. Setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik. 2. Informasi publik sebagaimana maksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri atas A. Informasi tentang profil badan publik. B. Ringkasan informasi tentang program dan atau kegiatan yang dijalankan dalam lingkup badan publik. C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik. D. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit. E. Ringkasan laporan akses informasi publik. F. Informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik. G. Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik. H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran badan publik. I. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa. J. Informasi tentang ketenaga kerjaan. K. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik. Menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi yang diminta pada surat permohonan informasi publik dengan nomor 01-PI-APBD DIPA Bangka Selatan PKN 1-2022 perihal permintaan data sebagai berikut. 1. Perda tentang APBD dan tampilannya tahun dan APBD 2020
dan tahun 2021. 2. IPA satuan kerja masing-masing dinas atau organisasi perangkat daerah. 3. Rencana umum pengadaan barang dan jasa baik dengan penyedia jasa maupun dengan swasta pada APBD tahun 2020-2021. 4.65 menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 4.64 di atas, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa pokok permohonan yang menjadi objek akuo merupakan informasi terbuka dan termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Hal tersebut berdasarkan pasal 14 ayat 2, angka D, angka F, angka I, Perki nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. 4.6 menimbang pasal 18 Perki bahwa pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 dilakukan paling sedikit 6 bulan sekali. 4.67 menimbang bahwa termohon tidak melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dinyatakan dikecualikan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai informasi yang dikecualikan. 4.68 menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi yang diminta pemohon informasi publik dengan nomor 01/PI dana COVID Bangka Selatan PKN 1 Romawi 2022 yang menjadi objek akuo tidak dapat diberikan oleh termohon karena informasi publik yang diminta belum dan atau tidak dikuasai atau didokumentasikan. Hal tersebut berdasarkan pasal 6 ayat 3 huruf G Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 4.69 menimbang bahwa majelis berpendapat sama dengan pemohon yang menyatakan bahwa terkait permintaan informasi pemanfaatan penanganan dana COVID-19 tidak dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID utama Kabupaten Bangka Selatan selaku termohon, melainkan informasi tersebut berada di Polres Bangka Selatan, Kejari Bangka Selatan, Kodim 0413 Bangka Selatan dan BNI Bangka Selatan selaku Satgas COVID atau penerima hibah. 4.70 menimbang bahwa majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan bukan merupakan informasi yang dikecualikan dalam pasal 17 Undang-Undang KIP yang dapat mengganggu kepentingan umum apabila diungkap. 4.71 menimbang keterangan sebagaimana dimaksud di atas, majelis berpendapat bahwa salinan dokumen akuo sebagaimana diminta yang telah disepakati dalam persidangan bukanlah dokumen yang dikecualikan sehingga dapat dibuka untuk pemohon. Kesimpulan. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara akuo. 2. Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara akuo. 3. Termohon memiliki syarat kedudukan hukum legal standing untuk menjadi termohon dalam sengketa akuo. 4. Jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa masih terpenuhi. Amar putusan. 1. Mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa permohonan informasi publik dengan nomor 01 PI garing APBD DIPA garing Bangka Selatan garing BKN garing 1/2022 yang menjadi objek akuo adalah informasi terbuka untuk pemohon. 3. Menyatakan bahwa terkait permohonan informasi publik dengan nomor 01 garing PI garing dana COVID Bangka Selatan garing PKN garing 1 Romawi garing 2022 yang menjadi objek akuo tidak dapat diberikan oleh termohon karena informasi publik yang diminta belum atau tidak dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. 4. Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf 62 kepada pemohon selama-lamanya 14 hari kerja terhitung sejak salinan putusan ini diterima oleh para pihak dan berkekuatan hukum tetap. 5. Membebankan seluruh biaya pengadaan salinan informasi akuo tersebut kepada pemohon.
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Ahmad Tamizi, SP selaku Ketua merangkap anggota, Eko Tejo Martianto, Mikom dan Sugesti MVDI masing-masing sebagai anggota. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2002 dan diucapkan sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin 25 Juli 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingan Ria Johana SIP sebagai panitera serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua majelis ditandatangani, anggota majelis ditandatangani dan panitera pengganti. Dengan demikian putusan itu sudah dibacakan dan bisa diterima oleh termohon dan pemohon untuk dapat dilaksanakan putusan ini. Saya kasih pertanyaan, bisa menerima, bisa ya? Oke. Kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Baiklah, kita sudah membaca putusan sidang antara PPID Bangka Selatan selaku termohon dan pemohon dari KN sebagai pemohon. Nah, nanti saya berikan penjelasan sedikit kepada termohon baik pemohon ketika ada yang tidak puas dengan keputusan KI bisa menempuh jalur pengadilan tata usaha sampai 14 hari. Nanti silakan upaya hukum lain masih ada. Ini yang putusan Komisi Normasi. Saya rasa ada lagi ya. Dengan demikian sidang pembacaan putusan dari silakan. Lanjut ya. Untuk para pemohon dan pemohon, sebelum sidang ditutup, saya ingin pertama menanyakan terlebih dahulu apakah para pihak menerima putusan yang sudah dibacakan oleh majelis. Singkat. Baik, terima kasih. Kami paham, insya Allah kami menerima terkait hal yang sudah dibacakan oleh majelis komisioner. Kami terima, walaupun ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi dengan alasan-alasan yang mungkin memang tidak dikuasai oleh kawan-kawan di PPD. Mungkin kami akan menempuh jalur mundur ke belakang nanti. Mungkin akan kami minta mohonkan di berikutnya. Terima kasih. Untuk termohon bagaimana? Baik, terima kasih majelis. Terkait putusan ini, apakah kami kasih waktu majelis untuk pikir-pikir kembali majelis? Nanti saya jelaskan. Ya. Baik ya, nanti akan saya jelaskan bahwa sidang putusan sudah kita bacakan oleh majelis yang hadir hari ini. Ya, selanjutnya kami akan sampaikan hak-hak para pihak. Hak-hak para pihak berdasarkan pasal 60 Perki nomor 1 tahun 2013. Ya, Perki nomor 1 tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa informasi publik pasal 60. Saya bacakan. Yang pertama, pasal 60 pasal 60 Perki nomor 1 tahun 2013 berbunyi 1. Pemohon dan atau termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang. 2. Keberatan sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan. 3. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat 2,
maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. 4. Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap